apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sungguh tega, balita berusia 14 bulan dianiaya dan disandra selama 16 jam oleh ayah kandungnya. Polisi periksa sampel makanan usai puluhan warga diduga keracunan makanan setelah hadiri hajatan. Bikin macet karena menutup seluruh bahu jalan, polisi bubarkan aksi unjuk rasa di depan kampus Uni Alauddin Kota Makassar. Kita ke informasi pertama, seorang anak balita berusia 14 bulan dianiaya dan disandra selama 16 jam oleh ayah kandungnya. Pelaku sengaja menyakiti buah hatinya untuk mengancam istrinya yang menolak pulang ke rumah. Pria berusia 25 tahun ini menangis histeris di hadapan polisi dan Babinsa TNI yang datang ke rumah untuk menangkapnya di Dusun Tosulu Pinrang. Tangis histeris pelaku menjadi miris karena sebelumnya ia dengan tega menganiaya buah hatinya tanpa peduli tangisan sang bayi. Pelaku berinisial SD akhirnya ditangkap dengan barang bukti video penganiayaan anaknya yang dikirim ke istrinya. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal terhadap sang istri yang sudah setahun pisah rancang dengannya. Saat diajak rujuk untuk pulang, istrinya menolak dan memilih tinggal dengan orang tua. Ia menyiksa dan mengancam membunuh anak kandungnya dengan harapan sang istri mau kembali hidup bersama pelaku. Polisi sempat kesulitan menyelamatkan bocah tersebut karena sang ayah menyandranya selama lebih dari 16 jam. Sekarang pelaku sudah kita amankan tadi pagi jam 10. Oh, jadi berapa lama sih penyanderaannya itu? Kira-kira penyanderanya itu kurang lebih 16 jam. Si anak sekarang? Si anak sekarang ini dia dirawat dulu di rumah sakit karena dia sangat kurang vitamin dan susu dan makanan masih kurang karena dalam 16 jam dia disandra sama bapaknya. Saat ini korban mendapatkan perawatan untuk mendapatkan asupan gizi dan makanan setelah disandra oleh ayahnya. Sementara pelaku kini masih dalam penyelidikan dan terancam UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, selain mendapat perawatan gizi, korban berinisial AR juga mendapat perawatan psikologis di Poliklinik Mapolres Pinrang. Keadaan yang jauh berbeda telah dirasakan oleh balita berusia 14 bulan yang sebelumnya dianiaya dan disandra oleh ayahnya sendiri. Selain menjalani perawatan gizi, korban balita berusia 14 bulan ini mendapat hiburan dari para petugas kesehatan di Mapolres Pinrang. Perawatan psikis diberikan sebagai bentuk upaya meredakan trauma yang dialami sang anak. Polisi akan mendatangkan psikolog untuk mendampingi korban mengatasi trauma dari kejadian penganiayaan. Dari beberapa kali kesempatan yang kita amati, memang dalam kondisi tertentu yang bersangkutan juga seperti mengalami trauma, khususnya apabila memang berada di posisi ketinggian karena kita juga sempat siapkan fasilitas permainan anak-anak seperti perosotan. Nah, ketika dia ingin bermain di situ, dia mengalami kondisi seperti ketakutan. Alhamdulillah sudah jauh lebih stabil, namun kami perlu memastikan untuk asistensi juga dari psikolog. Nah, ini kami sedang menyesuaikan untuk pola waktu dari psikolog itu tersendiri karena memang di Pinrang untuk tenaga psikolog profesional memang hampir boleh dikatakan tidak ada. Korban juga sempat mengalami gangguan kesehatan saat disandra oleh ayahnya selama 16 jam tanpa diberikan makan. Saat tiba di poliklinik, korban sempat mengalami muntah-muntah. Namun setelah mendapat perawatan intensif, kondisi korban kini berangsur-angsur membaik. Iya, kemarin katanya sempat muntah sekali, bisa saja karena itu.
Tapi setelah kita tangani di sini, kita berikan makan, diberikan minum susu, kemudian dipulihkan, diajak ya, namanya anak-anak ya, diajak main gitu. Bapak Kapolres sendiri kemarin main di sini sama-sama. Ya alhamdulillah sampai hari ini kita ada perkembangan. Meski mengalami penganiayaan oleh sang ayah, dari pemeriksaan tim medis tidak menemukan adanya tanda-tanda luka. Penganiayaan dan penyanderaan terhadap balita 14 bulan ini diduga dilakukan sang ayah karena kesal terhadap sang istri. Tak hanya menyandera anaknya selama 16 jam, pelaku menganiaya putri kecilnya hanya untuk menunjukkan ketidaksenangan pada sang istri. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Informasi selanjutnya, seorang penadah sepeda motor curian di Kota Makassar diciduk polisi saat hendak melakukan transaksi penjualan. Sedikitnya 5 unit sepeda motor hasil curian tanpa surat-surat kendaraan dijual melalui media sosial dengan harga yang lebih murah. Petugas unit Resmo Polsek Panakukang menyergap seorang penadah sepeda motor hasil curian di Jalan Borong Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Minggu dini hari. Pelaku bernama Sahril ini dibekuk saat hendak melakukan transaksi penjualan sepeda motor hasil curian komplotannya. Kecurigaan terhadap pria berusia 27 tahun itu muncul setelah polisi mendapatkan laporan dari korban yang menemukan sepeda motor miliknya dijual melalui media sosial. Korban lalu berpura-pura menjadi pembeli dan mengajaknya bertransaksi. Hasil pemeriksaan, penjualan motor tanpa kelengkapan surat itu sudah dilakukan pelaku sebanyak 5 kali. Motor tersebut dibeli dari rekannya dengan harga berkisar Rp4 juta dan dijual kembali dengan harga Rp5.800.000. Sesampainya kami di sana, di tempat transaksi tersebut, kami berhasil mengamankan satu pelaku yang berinisial S. Pada saat itu kami langsung mengamankan untuk dilakukan interogasi di posko Resmo Panakukang. Pelaku S benar melakukan atau membeli kendaraan tersebut ke pelaku utama seharga Rp4.800.000 dan pelaku S kembali menjual kendaraan tersebut melalui salah satu aplikasi jual beli online ke salah satu seseorang yang berada di Kabupaten Maros. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, penadah sepeda motor curian ini langsung dibawa ke kantor Polsek Panakukang, Kota Makassar. Sementara itu, pelaku utama yang identitasnya sudah diketahui masih dalam pengejaran. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. 2 orang pemuda berhasil memperdaya karyawan apotek dan membawa kabur puluhan dus alat kesehatan senilai 7 juta lebih. Modus pelaku dengan menunjukkan bukti transfer palsu. Rekaman CCTV berdurasi kurang dari 1 menit ini merekam aksi penipuan yang dilakukan 2 orang pemuda di Apotek Mutiara Syariah, Jalan Syekh Yusuf, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. 2 pelaku terlihat masuk dan bertanya tentang sejumlah harga alat kesehatan dengan seorang karyawan toko. Kedua pelaku yang mengatasnamakan dinas sosial tidak menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Petugas apotek menyiapkan barang yang dipesan para pelaku. Lalu kedua pelaku meminta pembayaran dilakukan melalui transfer dan tak butuh waktu lama, pelaku membuat dan menunjukkan bukti transfer palsu kepada karyawan apotek. Korban yang tidak curiga langsung mempersilahkan salah seorang pelaku mengambil puluhan dus alat kesehatan berupa masker dan sarung tangan karet. Aksi penipuan ini baru terungkap setelah pemilik apotek mengecek mutasi rekening dan tidak menemukan adanya dana yang masuk sesuai dengan laporan korban. Dari kejadian ini, kedua pelaku berhasil membawa kabur puluhan dus berisi masker dan sarung tangan karet senilai lebih dari Rp7 juta. Kami layani nih seperti pembeli biasa, ternyata pas transaksi buktinya kita lihat sama aja sama bukti transfer yang biasanya tuh orang pakai, ternyata pas dicek mutasinya dia tidak masuk ke transferannya Kak. Di situ baru kita sadar ternyata dia penipu. Terus nomor yang dikasih kan kalau surat transfer kami di sini tuh minta nomor teleponnya. Pas kami hubungi ternyata tidak aktif, WA-nya juga terakhir aktif itu pas jam-jam di sini dia ada. Maskernya dia ambil sekitar 70 box begitu. Handscoon-nya dia ambil 90 box. 90 box. Iya.
Terus untuk totalnya itu berapa semua? Sekitar 7 jutaan, Kak. Dengan rekaman CCTV, karyawan apotek telah melaporkan aksi penipuan ini ke Polsek Rapocini. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.